Halo, selamat siang semua teman-teman channel catatan analisa BTC. Kembali lagi bersama saya. Dan disclaimer dulu, semua yang ada di sini adalah opini saya pribadi. Ini hanya catatan saya dalam menganalisa BTC setiap harinya. Tentunya saya sangat bisa salah. Jadi please lakukan analisa ulang kembali, dan this is not financial advice. Kenapa? Karena recording ini tujuannya adalah untuk saya menganalisa segala macam strategi dan proyeksi dari outlook saya ya, untuk evaluasi dan belajar bersama. Well, kalau balik ke video sebelumnya tanggal 19 Juni ya, dimana saya mengatakan akan ada satu rebound di antara dua area kuning ini. Lalu yang harus diperhatikan ada area ini dan juga area ini apakah mampu di breakout gitu ya. Dan saat ini ya harga telah bergerak gitu ya. Ini tanggal 23 Juni. Sebenarnya saya sudah membuat satu video di tanggal 20 Juni teman-teman, dimana entry point untuk area ini. Cuplikannya adalah ini. Karena baiknya dia tidak mencapai level ini nih sebenarnya teman-teman. Nah ini kalau dia mencapai level ini something miss, kita harus kalkulasi lagi. Nah saat ini jadi intinya saya menanti apakah dia akan menjadi 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Baiknya saya tetap walaupun counting kenaikan tetap menjadi acuan ya dari satu gerakan naik yang akan membuat finishing dari crossingnya di mana, karena saya ingin mencari rebound di bargain zone-nya ya. Namun saya memutuskan untuk tidak menguploadnya karena ya kena mental ya sama komen netizen saat itu. Jadi saya hanya memutuskan untuk upload analisa cepat 1 menit di TikTok saja, dimana saya mengatakan area ini dan area ini untuk rebound, kemudian harus berhati-hati jika ada dua gerakan seperti itu. Dan saya juga belum memutuskan untuk upload kembali untuk area-area penurunan ini ya, berikutnya ya, penurunan ini. Akhirnya saya memutuskan hanya sharing dengan teman-teman di member catatan analisa BTC. Ya mohon dimaklumi karena saya memang bukan influencer, apalagi teknikal analisa yang sudah expert ya. Saya tidak tersertifikasi, dan tujuan dari saya mengupload ini semua hanya sekali lagi catatan untuk saya pribadi. Jadi jurnal dari proyeksi analisa dengan strategi dan apa yang saya ketahui ya. Saya hanya ingin sharing dengan teman-teman. So please, kritik dan saran yang membangun silahkan, saya sangat terbuka. Ya buat yang belum subscribe dulu, menyalain loncengnya. Ya mudah-mudahan saya bisa belajar ya, berikan saya ruang untuk belajar lebih kuat mentalnya dalam sharing outlook yang bukan before after ya, yang real time, apa saja proyeksinya, bagaimana kita cara melihat market ya, semuanya tentu dari hasil apa yang saya jalani dan alami selama melihat market ya, selama ini dari mulai saya mengenal market ini sampai saat ini ya. Saya terus belajar, saya juga terus belajar bareng teman-teman semua ya. Itu aja pembukanya, langsung aja masuk ke market ya. Saya juga udah pengen merecord semuanya ini dan berbagi sama teman-teman. Kita langsung aja. Kali ini videonya akan cukup panjang, mungkin saya akan bedah semuanya gitu, dari time frame kecil dan time frame besar. Ini dimulai dari time frame 1 jam. Pertama-tama setelah semua ini, area ini sudah kita lalui, maka saya akan bersihkan dulu ya teman-teman, karena fokusnya sudah akan ada di area-area ini. Jadi area ini saya akan bersihkan dulu semuanya, karena sudah terrecord juga di video sebelumnya. Oke, setelah saya bersihkan area-area ini, saat ini saya melihat time frame 4 jam ya kali ini, dan saya melihat gini ya, sebuah koreksi flag correction dari sini ke sini dan ke sini. Maka fokus saya, target utamanya adalah level ini sebelumnya saat video terakhir yang ada di sini, lalu level 2 level ini, dan terakhir level ini ya teman-teman. Ada 3 target yang perlu saya perhatikan untuk menjadi bargain zone atau potensial area untuk reboundnya. Jadi untuk sampai saat ini saya masih dalam kondisi bullish ya teman-teman. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu saya jumping dulu agak ke depan, dimana entah di sini, entah di sini, entah di sini, dimanapun dia naik gitu ya. Saya mulai melihat akankah kenaikannya menjadi truncated gitu ya, tidak mampu menembus level ini. Pertama itu fokus saya. Nah sebelum membicarakan itu, tapi saya perlu lebih teliti atau wait and see untuk melihat apakah kita sudah keluar dari daya dorong koreksinya ya teman-teman, yang dimulai dari sini terkoreksi lalu naik, ini bagian koreksi, dan ya gerakan ketiga koreksi ini yang dimana saya mencari satu gerakan terminated atau terminal dari gerakan turunnya, ditandakan dengan satu gerakan yang tumpang tindih ya teman-teman, itu yang terminated. Nah jika ada gerakan tumpang tindih, maka apakah akan ada satu gerakan lagi yang truncated dari sisi penurunan ya, atau dia tidak truncated gitu. Ini saat ini lagi naik, dia tidak truncated, dia masih menyelesaikan gelombang wave koreksi terakhirnya untuk menyempurnakan 3 koreksi ini. Itu yang saya fokuskan pertama kali ini untuk time frame 4 jamnya. Next kita masuk satu hal yang saya temukan ketika saya mencari apakah di sini ada butterfly harmonic pattern. Teman-teman di grup Telegram belajar bersama tentu pernah saya sounding gitu ya, dan sampai saat ini saya tidak menemukan adanya potensi butterfly harmonic pattern ya. Jika itu ditemukan, kita akan membahas harga yang lebih dalam di bawah 90k, tapi saat ini saya tidak menemukan itu. Tapi saya menemukan satu hal harmonic pattern yang punya potensi cenderung terjadi, indikasinya adalah bullish juga. Kita akan bahas di time frame yang lebih besar. Oke, dari time frame 4 jam saya jumping ke time frame weekly, dimana kita melihat weekly setelah break level 100, support 100 dan 101, dia mencapai 90-an something, 98 ini, dimana itu juga merupakan 2 target biru saya ya.
di sini dan terlihat ada rejeksi kuat ke atas saat ini dan mengembalikan harga closing di 100 dan 101. Tapi apakah ini akan bisa naik lebih lanjut? Ya tentunya saya harus punya beberapa konfirmasi yang memungkinkan dia bisa naik atau dia malah kembali turun. Karena satu hal, ada level yang harus dikejar juga, yang punya potensi untuk dikejar jika dia masih ingin menjadi counting 4 besar, di mana dia, catatan saya adalah dia tidak boleh close di level bawah ini ya, untuk counting ini. Dia masih bisa ke bawah sini atau bawah juga bisa, tapi tidak boleh close di bawah level ini. Itu weekly secara garis besarnya ya teman-teman. Tapi ini pun juga bisa menjadi potensi rebound. Apa yang membuat indikasi konfirmasinya jika dia terrebound di area ini, dua biru yang ini, setelah dia gagal rebound di sini, maka kita akan masuk ke time frame daily dan salah satu harmonic pattern yang punya potensi jadi daya dorong untuk reboundnya. Dimana secara ETF dan on chain saya tidak bisa share di sini detailnya, saya hanya bisa share di catatan analisa BTC grup membership saya. Tapi saya sounding sedikit secara data ETF dan on chain, terlihat penurunan ini. Dan penurunan ini belum ada indikasi bahwa terjadinya sebuah panic selling. Tapi memang area ini adalah area yang good untuk long term holder melakukan taking profit mereka ya, which is ini adalah para holder di bawah level 30.000 ya teman-teman. Itu pun tidak semua, kalau menurut data yang saya dapatkan, terlepas dari data itu kurang teliti atau masih ada kesalahannya, karena itu saya tidak bisa share di sini karena saya tidak terlalu spesialis dalam fundamental, saya tahu diri saya lemah dalam hal itu. Maka saya melihat ini adalah trimming taking profit dari para long term holder ya. Dan beberapa institusi juga dalam minggu-minggu ke belakang melakukan inflow yang cukup besar, tapi outflow-nya juga ada, namun secara total netnya masih lebih besar inflow-nya, mengindikasikan adanya sebuah akumulasi secara bertahap. Dia tidak beli langsung gitu ya, dia beli bertahap, indikasi untuk bullish. Dan area biru ini, buat saya secara teknikalnya bertemu dengan satu harmonic pattern yang akan kita bahas di time frame daily ya teman-teman. Oke, kita telah masuk di time frame daily kali ini. Inilah harmonic pattern yang saya sounding di time frame sebelumnya, di mana kita melihat sebuah kenaikan, penurunan level C dan penurunan level D. Which is secara fraktal kecil, counting saya sudah banyak sekali fraktal 5555 dan off C yang mulai muncul dan terkumpul di salah satu area-area ini ya teman-teman, bersamaan juga dengan level D dari Gartley bullish harmonic pattern. Untuk targetnya sebenarnya ketika D ini sudah mulai confirm ditemukan gitu ya, sebenarnya dia mampu mengangkat harga sampai setara level ini. Nah, untuk potensi kenaikannya sebenarnya buat saya pribadi yang menjadi konfirmasi dia harus di-break adalah level ini ya teman-teman, 110 900. Tapi sebelum bicara level atasnya, saya ingin mengajak untuk lebih teliti dan seksama dalam wait and see ataupun posisi apapun teman-teman lakukan, bagaimana D ini akan selesai secara confirm gitu ya. Dimana jika kita membahas Gartley bullish harmonic pattern, yang perlu diperhatikan kali ini dengan struktur yang sudah terbentuk adalah area B ke D dan area X to D. Ini yang saya perhatikan. Kenapa? Karena syaratnya untuk D, dari B ke D, dia harus bisa di 127 ya teman-teman. Ya sebenarnya dia bisa saja ke 1618, which is itu ada di level area ini. Bersamaan masih bersinggungan dengan target terakhir saya di 94 dari 4 garis biru ini, untuk dia menjadi flat correction dari semua ini. Nah, tapi jika ini sampai sini, yang tercounter adalah X2D-nya ya. X2D-nya untuk Gartley sendiri dia tidak boleh sampai 9 ya. Untuk dia sampai 08 masih bisa dia ditoleransi, tapi baiknya dia ada di 0786. Sekitar area sini, which is kalau dia mau 0786 ada di area ini. Dan jika area ini X2D-nya di area ini, maka B ke D-nya masih bisa masuk ke dalam Gartley ya, karena dia dari 127 sampai 1618 gitu. Tapi tentunya tidak boleh terlalu prematur mengatakan harga akan turun kembali ke sini. Itu yang perlu saya tekankan ya teman-teman buat diri saya pribadi. Maka saya melihat jika wick dari daily yang ada di sini yang sudah masuk ke area penurunan target end of C saya ada di sini, maka saya berasumsi dulu bagaimana jika D ini memang sudah sampai di sini, which is 1221-nya, dan dia masih masuk ke toleransi area X2D-nya ya. Apakah harga kemudian akan mampu terangkat sampai level ini nantinya? Memang masih panjang ya teman-teman. Nah, ada beberapa hal di area-area ini yang harus saya perhatikan untuk menjadi konfirmasi D-nya ini akan terbentuk. Karena apa? Karena bisa saja dia naik, lalu nanti ada penurunan, entah dia akan menjadi truncated atau dia menjadi impuls terakhir yang menyentuh level ini lalu baru terangkat kembali. Saya tidak tahu apa yang terjadi karena ini daily dan weekly ya, akan butuh waktu lama untuk membuat harga bergerak lebih lanjut lagi gitu ya. Tentunya untuk memastikan itu saya harus melihat area-area ini mana saja yang menjadi konfirmasi bahwa harga akan naik atau harga akan melanjutkan kembali penurunannya. Ya, di time frame daily jadi saya ingin membahas satu potensi ya, lagi-lagi sebuah potensi teman-teman, bullish Gartley harmonic pattern yang bisa saja terbentuk dan mempunyai daya dorong rebound yang baik untuk BTC selanjutnya. Kita masuk ke time frame 4 jam 1 jam kembali ya teman-teman. Saat ini kita sudah ada di time frame 1 jam, dan sebenarnya dari kenaikan yang terjadi di level ini, saya melihat apakah kalau dia ingin menjadi satu penurunan lagi, baiknya dia tidak close di level ini dan level ini yang saat ini harga sedang ada di dalamnya ya teman-teman. Baiknya sebenarnya dia ada di sini dan dia turun kembali mungkin touching ini ya, baru rebound. Sebenarnya satu potensi yang saya perhatikan saat ini adalah seperti itu. Tapi sekarang harga sudah telah close confirm di atas level ini, maka berikutnya adalah saya memperhatikan akankah ada rejeksi di level ini. Jika tidak ada, maka dia harusnya naik mengejar level ini, atau saya kasih tanda remax dari level 103, 300 dan 103 ya, 103 sampai 103 400. Nah, jika harga nanti mampu break level ini,
maka saya melihat ini bisa menjadi potensi rebound atau end off dari correction besarnya ya, flat correction buat saya. Yang kemudian saya akan melihat jika dia mampu break, maka level yang akan saya cari nantinya ada di level-level ini mungkin, teman-teman. Ya, apakah harga apakah harga nantinya naik gitu ya, break level ini gitu ya, dan retrace-nya kemudian ada di area-area ini. Yang bagus dia hanya retrace di area ini, tidak sampai area ini, walaupun masih bisa ya, masih sangat memungkinkan. Adapun penurunannya kembali buat saya kalau sudah bisa mampu break level ini, break level ini gitu ya, bisa juga dia turun dengan tajam kembali tapi truncated, tidak bisa sampai melebihi level ini. Jadi ada kemungkinan itu yang saat ini sedang saya perhatikan ya teman-teman. Tapi untuk jarak dekat ini ya, ini dulu end off-nya ada di mana, di atas sini atau ada di sini, tiga area ini ya. Namun jika ada rejeksi kuat di sini, maka saya akan memperhatikan mampukah dia break level ini dan touching kembali ke bawah, atau dia truncated, tidak mampu break level ini, atau level ini tidak mampu di break ke bawah lagi, dia hanya ada di area-area ini. Ya, nanti saya bahas lagi. Kali ini saya ingin membahas time frame besar saja dan pandangan saya, apa yang lagi saya perhatikan buat teman-teman di grup belajar bersama ya. Tapi tentunya kita harus melihat konfirmasi bahwa kita telah lepas dari pressure seller yang ada beberapa minggu belakangan ini ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, tidak ada salahnya kalau kita wait and see dan bersifat konservatif dahulu, apalagi jika dia bisa break level penurunan trendline-nya ya. Ini adalah penurunan trendline saya yang harus mampu break area-area ini buat saya pribadi. Nah, kemanakah harga akan membawa? Tentunya saya dalam kondisi wait and see dan melihat konfirmasi rebound ada di mana. Jadi kalau ditanya apakah saya mulai memikirkan bearish atau bullish, buat saya butuh ya seperti biasa, saya butuh konfirmasi demi konfirmasi, eliminasi demi eliminasi setiap outlook yang ada. Dan kali ini saya lagi memperhatikan mungkinkah Gartley bullish harmonic pattern mampu membawa rebound untuk harga naik lebih lanjut. Jadi hati-hati, masih dalam kondisi hati-hati. Saat ini kita masih dalam pressure seller, kita belum melihat konfirmasi kita lepas dari pressure seller, itu yang perlu diwaspadai. Dengan target-target di bawah pun masih ada ya. Estimasinya kalau gagal rebound di area ini, saya ingin melihat apakah ada potensi rebound di area ini. Bagaimana jika area ini pun tidak mampu membawa harga lebih rebound? Kita akan bicarakan lebih lanjut outlook yang saya lihat potensi penurunan di bawah 93-94 ada di mana saja. Tapi itu nanti biar tidak terlalu prematur. Saat ini fokus saya, mampukah dia rebound di area ini? Penurunan selanjutnya akankah menjadi retrace atau masih ada daya impuls gitu ya. Itu dulu teman-teman, kita ketemu lagi besok, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi besok. Doakan saya bisa selalu kuat secara mental dalam sharing outlook dan pandangan saya terhadap pergerakan BTC khususnya ya. Ya, saya manusia biasa seperti teman-teman, saya tidak tersertifikasi, saya tidak bisa melakukan buy di sini, sell di sini, saya tidak tersertifikasi, saya sangat bisa salah. Jadi ini hanya opini untuk belajar bersama ya teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan itu. Jadi mari kita belajar dan terus belajar dalam menghadapi pergerakan harga dari hari demi hari. Ya teman-teman, jaga psikologisnya dan resiko baik long apapun short yang mungkin teman-teman masih ada gitu ya. Tetap perhatikan struktur dan harga yang bergerak dari waktu ke waktu. Kalau kamu nonton sampai sini, tulis di komentar yuk, belajar tanpa takut salah, biar aku tahu siapa aja yang benar-benar niat tumbuh bareng, bukan cuman cari sinyal instan. Seperti biasa, jaga psikologisnya dan kita belajar bareng-bareng terus dari hari ke hari. Well, jaga semua psikologis dan resikonya ya teman-teman. See ya.